Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita tidak henti-hentinya terus bersama dengan mahasiswa Indonesia untuk mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sebagai satu-satunya institut di dunia maya yang tegas, konsisten, untuk membedah riset artikel, tidak hanya ngomong-ngomong, omong-omong, tetapi kita sertai dengan coding pemrograman. Sudah selayaknya Radio Institute dapat dijadikan sebagai literasi alternatif untuk menjadikan riset itu dapat dilaksanakan dengan mudah. Suatu riset artikel yang sangat baik sekali kita jumpai yang terbit dalam suatu jurnal internasional terbitan Elsevier. Elsevier ini semua tahu, orang sains, sangat baik sekali, yang terbit di jurnal Alexandria Engineering Journal tahun 2025 dengan judul A New Trigonometrics Inspired Probability Distribution. Oke, jadi sekali lagi keterlibatan fungsi trigonometri kita jumpai dalam suatu riset artikel untuk menghasilkan suatu model peluang yang sangat baik. Oke, kita coba lihat riset artikel yang dijadikan sebagai landasan kita untuk bercerita pada hari ini. Oke, coba kita lihat riset artikelnya. Nah, ini. Oke, suatu riset artikel yang telah kita sampaikan tadi terbit di jurnal Alexandria Engineering Journal dengan judul New Trigonometric Inspired Probability Distribution, Simulation Study and Application in Reliability and Hydrology. Dalam riset artikel ini kembali kita temukan suatu teknik untuk menghasilkan suatu model peluang baru yang dia sebut dengan weighted sign G family. Ini weighted sign G family. Oke, weighted sinus G family, di mana fungsi densitas peluangnya itu kita lihat, Anda lihat FY ini fungsi densitas peluang baru dengan rumus pi per 2 G kecil. Wah, sekali lagi ada G kecil, cos pi per 2 G besar dan bla 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 bla. Sedangkan kumulatifnya seperti pada persamaan 1 sin pi per 2 G besar. Jadi sekali lagi ada G kecil, ada G besar. G kecil, G besar adalah baseline distribution. Dalam riset artikel ini, GY kecil dan GY besarnya adalah suatu fungsi generalized inverse weighable seperti yang ditampilkan dalam persamaan 4. Ini G besar. Jadi ada generalized inverse weighable atau GI weighable. Generalized inverse weighable itu kumulatif atau G besarnya seperti persamaan 4. Ada 3 parameter, yaitu parameter theta, gamma, dan alpha. Sedangkan GY kecilnya itu ditampilkan seperti berikut. Nah, ini GY kecilnya. Alpha, theta, gamma berpangkat alpha dibagi dengan Y berpangkat alpha tambah 1 eksponen min theta gamma per Y berpangkat alpha. Nah, ini adalah G kecil. Nah, G kecil dan G besar ini kita masukkan ke dalam fungsi densitas peluang baru yang dihasilkan melalui teknik weighted sign G family tadi, akan menghasilkan suatu model peluang baru yang disebut dalam riset artikel ini seperti persamaan 6, disebut dengan WSGI weighable. WS itu weighted sign generalized inverse weighable seperti persamaan 6. Sedangkan kumulatifnya seperti persamaan 5. Oke? Nah, dari riset artikel ini kita ada beberapa set data yang kebetulan datanya itu kita cari sendiri aja di berbagai jurnal yang disebut dalam rujukan. Jadi dalam riset artikel ini dia menggunakan 3 set data, tetapi datanya tidak diberikan dan kita bisa mencari dengan mudah di riset-riset artikel yang dijadikan rujukan dalam kajian ini. Nah, data pertama ini ada 3 set data, data description ini data 1, Y1, data C1 katanya
form reliability engineering and outline. The strength characteristic of single carbon fibers occurs 63 components. Oke, pada referensi nomor 28. Jadi Anda ambil saja referensi nomor 28, di situ ada data. Nah, riset artikel ini untuk data yang disebutkan, itu dapat menghasilkan suatu parameter. Kalau kita lihat parameternya untuk dataset 1 tadi. Nah, ini parameternya. Oke. Alfanya 2,8, gamanya 1,5 dan tetanya 11,3. Oke, 3. Nah, sekarang kita lihat dengan kemampuan R kita akan cobakan data yang ada untuk menghasilkan hasil yang sama seperti dalam riset artikel. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia. Ini data yang dimaksud. Oke, 63 data. Oke. 63 data yang dimaksud dalam riset artikel tadi. Ini dia. Udah kita dapatkan. Nah, setelah data kita peroleh, kita coba pahami teori. Teori katanya ada suatu teknik weighted science G family, di mana fungsi densitasnya ini untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru, dan ini kumulatifnya tergantung kepada Gx kecil dan Gx besar. Nah, Gx kecil atau sebagai baseline distributionnya dikenal dengan istilah generalized inverse Weibull, di mana Gx kecilnya 3 parameter, seperti yang Anda lihat, 3 parameter. Ini dia yang saya blok. Nih, ada per 1, per 3, per 2 berpangkat per 1, bla bla bla. Persis seperti riset artikel, dan ini Gx besar, di mana parameter 1-nya itu alfa, parameter 2-nya gamma, parameter 3-nya theta. Nah, Gx kecil, Gx besar, atau yang kita sebut dengan baseline distribution, kita masukkan ke dalam teori weighted science G family, akan menghasilkan suatu model weighted science generalized inverse Weibull. Oke, Weibull. Atau disingkat dengan WSGI Weibull distribution. Nah, dengan fungsi densitasnya ini fungsi densitasnya. Oke, kalau mau kita lihat, kita blok. Nah, kita lihat ini panjang sekali fungsinya. Ini yang dihasilkan dari model yang kita sebut dengan WSGI Weibull, dan ini kumulatif. Oke, kita coba runkan coding fungsi log likelihood seperti biasa. Kita runkan. Lalu kita coba gunakan optim untuk menghasilkan parameter, dan kita run. Oke, kita coba lihat hasil parameter kita. Nah, persis sama dengan riset artikel. 2, untuk alfa, 1, untuk gamma, dan 11, untuk theta. Oke, konvergen menuju bilangan 0. Sama persis seperti riset artikel. Untuk melihat kebaikan parameter ini, kita lakukan uji density plot dan kumulatif plot. Oke, kita coba. Kita beri nama parameter 1 alfa, parameter 2 gamma, dan parameter 3 theta. Kita berikan komponen-komponen untuk uji density plot dan kumulatif plot. Kita urutkan parameternya, parameter 1 alfa, parameter 2 gamma, parameter 3 theta. Sehingga dalam fungsi densitas, kalau disebut nanti per 1 itu artinya alfa. Kalau per 3 itu theta, per 2 itu gamma, dan seterusnya. Oke, kita coba runkan saja. Nah, kita runkan. Kita lakukan uji density plot, memasangkan kumulatif histogram dengan fungsi densitas yang ada, dan uji kumulatif plot, memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Oke, kita coba runkan. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya ternyata sangat baik sekali.
persis sama dengan riset artikel, di mana kita lihat bahwa density plot dapat menangkap, mencekram, mengcapture histogram, sedangkan garis merah putus-putus itu merupakan kumulatif dari model weighted sign generalized inverse Weibull dapat menangkap yang berwarna abu-abu kumulatif hampiran. Oke, saya rasa berkali-kali Radio Institut selalu menghadir konsep-konsep yang sangat baik, membedah riset artikel untuk dipahami sehingga mahasiswa kita dapat mandiri dalam melaksanakan riset. Mungkin suatu saat kita mengajak mengetuk hati bidang-bidang lain, mungkin engineering atau fisika, chemistry dan lain-lainnya untuk melakukan hal yang sama sehingga dunia maya Indonesia ini penuh dengan berbagai literasi-literasi. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.